Hai sobat, sekarang kita lagi ada di Esenler Otogar, merupakan terminal bis terbesar di Istanbul. Dari sini, perjalanan darat kita ke Kapadokia dimulai. Kami menggunakan Camel Coach menuju Kapadokia. Perjalanan ini sekitar 13 jam, cukup lama perjalanannya. Teman-teman tahu nggak, kalau Kapadokia itu bukan kota, melainkan sebuah wilayah geografis dan bersejarah yang terletak di Anatolia Tengah, Turki. Wilayah ini mencakup beberapa kota dan desa, termasuk Goreme, Urgup, Avanos, Nevşehir, Ortahisar, dan Uçhisar. Nah, kota yang mau kita tuju sekarang adalah Goreme, sebagai pusat Kapadokia yang sering orang berkunjung. Setelah 13 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di Kapadokia. Sebuah tempat yang terkenal dengan landscape uniknya, berupa perbukitan batu-batu dan lembah-lembah yang menakjubkan. Sesampainya di Kapadokia, kita mencari makan siang dan kemudian kita langsung menuju hotel tempat kita tinggal. Jaraknya sih nggak jauh, cuma 300 meter dari tempat kita makan. Halo, kita capek. Sebenarnya jarak dari mana? Dari Otogar, dari terminal ke hotel tuh kayak cuman 300 meter sebenarnya. Cuman jalannya lo lihat. Jalannya kayak gini coy, lihat, naik kayak daki gunung ini mah. Gimana? Sudah capek? Di mapsnya nggak dikasih tahu ya Pak? Ada dikasih tahu di mapsnya. Yang dikit lagi yuk, dikit lagi yuk. Oke, setelah 10 menit berjalan, akhirnya kita sampai di hotel yang sudah kita booking melalui Expedia. Hotel ini kita dapatkan di harga Rp980.000, include breakfast. Nah, ini hotelnya cukup unik karena ada sedikit tema-tema goa gitu, meskipun nggak di dalam goa juga, dan punya pemandangan yang luar biasa indah. Sehat kaki, tadi habis tidur berapa lama nih kita? 2 jam ya? Ya, alarm kamu bunyi nggak? Iya lah, sebenarnya tadi sempat ngelarmin 1 jam biar tidurnya sejam aja, tapi tetap aja 12 orang capek. Tapi emang kita nge-planningin jam 4:30 tuh bangun, terus habis itu bersih-bersih, mandi-mandi kan, sholat. Karena kita dapat jatah jamak, kita jamak sholatnya. Tapi sini 4:30 belum asar. Asarnya jam berapa? 16.40. 16 ya, jam 5 kurang lah. Tuh. Ini jalannya naik coy.
bawa kacamata. We step into a world untold, where every sight turns dust to gold. Laughter dances in the air. Adventure waits, we're halfway there. The breeze is calling soft and sweet, the earth alive beneath our feet. With every glance a story starts. Your smile the map to all my charts. On wings of wonder we take flight, through clouds of day and stars of night. With every step the world's a stage, a timeless tale on every page. Cobblestone streets where echoes play, or forest trails that hide the day. The melody of life unfolds, a treasure trove and sights untold. The oceans hum, the valleys sing, the world transforms in everything. Your laughter paints the sky so bright. With you the journey feels so light. On wings of wonder we take flight, through clouds of day and stars of night. With every step the world's a stage, a timeless tale on every page. Let's chase the sun till it retreats, dance with the moon to rhythmic beats. With every turn a brand new view, this life's a symphony with you. On wings of wonder we take flight, through clouds of day and stars of night. With every step the world's a stage, a timeless tale on every page. So here we are, just you and me, a masterpiece of destiny. Our story flows, it has no end. With you the journey's my best friend. Nggak tahu. Apa pun aku. Nek sini nggak sih tadi ya? Nek sini kan ya tadi ya? With every step I walk with you, through skies so wide and paths so true. The world unfolds, a wondrous view. Together love will see us through. Hand in hand we find our way, across the lands, night and day. One journey, one heart, side by side. With every step love is our guide. Through 6 new worlds we roam as one, under the moon, beneath the sun. Each moment shared, a bond so deep. In your embrace my soul will keep. Hand in hand we find our way, across the lands, night and day. One journey, one heart, side by side. With every step love is our guide.
the road feels long and cold. Zeus Cave. Your warmth is all I need to hold. Together strong, we'll never part. You're my compass, my beating heart. Yang hotel tadi kita lihat. Hand in hand, we find our way nggak apa-apa loh. across the land, night and day. One journey, one heart, side by side. With every step, love is our guide. With every step, we've reached the light, Kalimantan berarti ya. a sacred place. Our hearts unite forevermore through all we do. With every step, I'm home with you. Tripod ke bawah. Kira lupa. So guys, ini hari kedua kita di Kapadokia. Kita bangun pagi-pagi jam 5. Kemudian kita nunggu azan subuh. Ketika itu azan subuhnya sekitar jam 5 ke setengah 6 gitu. Kita setelah sholat subuh tidak lama kemudian kita langsung naik ke sunrise dan sunset point di Kapadokia. Nggak jauh sih, itu kayak cuma 200 meter, tapi ya gitu jalannya nanjak gitu kan. Kita berharap hari ini kita bisa melihat balon. Tapi tahu apa teman-teman yang terjadi? Balonnya tidak terbang hari ini dan kita tidak tahu. Dan semua orang yang di sini juga tidak tahu kalau balonnya tidak terbang. Nah, makanya kita ya cuma keliling-keliling aja, lihat-lihat. Emang bagus sih. Meskipun nggak ada balon terbangnya, pemandangannya juga keren gitu, bagus, menarik, menakjubkan. Kemudian kita ngelihat sunrise-nya aja itu tuh benar-benar bagus gitu teman-teman. Ya meskipun kita sedikit kecewa sih karena balon yang kita harapkan bisa kita lihat di hari ini ternyata nggak ada. Ya begitulah teman-teman cerita di pagi hari ini. Mungkin teman-teman bisa menikmati suasana pagi hari ini di atas bukit, di atas sunrise dan sunset point Kapadokia. Tiga jam. Oke guys, jadi karena sadly hari ini nggak ada balon karena katanya tadi aku sempat nanya, katanya windy, jadi berangin. Tapi memang yang kita rasain semalam memang anginnya lumayan kenceng ya. Tapi pagi ini kan nggak kenceng ya sebenarnya. Sebenarnya nggak kenceng, sebenarnya tenang. Terus habis itu nggak ada, terus habis itu kita mikir kita extend nggak ya? Kalau extend itu kalau mau extend di hotel ini tuh mereka minta 3.000, which is di Expedia kalau aku cek 1,2. Mahalan sebenarnya, mahalan di ini ya, mahalan di kalau kita booking langsung di sini. Tapi pun kalau semisal kita mau extend, tadi aku kita nemu hotel agak jauh dari sini, cuman dekat sama Autogar, dekat sama terminal. Itu tuh 720.000 rupiah. 720.000 rupiah sini. 720.000 rupiah. Nah, itu menurut kita oke lah dengan harga segitu 720.000 rupiah daripada kita kan udah sampai Kapadokia ya, dan aku udah nggak student lagi di Istanbul. Jadi betul. Kemungkinan balik ke sini tuh kecil gitu, nggak bisa balik lagi ke sini gitu. Akhirnya ya kita memutuskan untuk kita ganti, ya kita extend. Habis itu kita reschedule untuk yang keretanya. Nah yang bisnya ini nih aku belum tahu nih. Ini kayaknya harus ke terminal dulu ya. Harus ke terminal terus habis itu minta reschedule jadwal bisnya. Seperti itu. Habis itu kita nanti booking di hotel yang nanti entah agak lumayan jauh sih dari sini, but it's okay. Dan nanti siang kita tidur lagi. Ya udah. Sorenya explore lagi, daki lagi ya. Gitu sih.
Ya, alhamdulillahnya tiket kereta bisa kita ganti, tapi kita kena charge 160 lira. Tadi di bank tadi bayarnya pakai Bank Jago, pakai debit Jago itu 165 itu sekitar 76 apa 80 gitu nggak tahu pokoknya sekitar itu dan 76.000. oke lah ya. Oke lah. Apalah, Oke emang lah. demi balon udara. Tadi itu skuter rental 3 jam katanya 30 euro. 30 euro. Lumayan sih. Nggak jadi ya 30 euro. Apalah, kita mendaki lagi besok pagi, guys. Gitu. Ini lagi breakfast nih. Breakfast ala-ala Turki kayak gini breakfastnya. Ini keju, ini zaitun, ini X-Mac, ini Tuh, itu tadi apa bonus dari dia? bonus ya. Wow, Endok. ini orange, bisa lihat Lebih ke mango sih. mango. Ini sih orange, tapi enak tau nggak kayak di Dubai? Iya, di Dubai enak juga tahu. Di Dubai pahit yang enggak. Ya lebih ke mango. Jadi guys, ini sudah berhasil kita cancel. Tapi yang ke cancel cuma satu doang, 400 lira yang ini atas namaku. Sedangkan yang atas nama Dinda, yang atas nama istri, dia open tiket kan, tapi nggak bisa dipakai. Ya wes lah. Ya udahlah. Ntar coba kita ngeliat tutorial YouTube gimana caranya. Emang kamu tahu ke arah mana? Lurus. Terus? Pokoknya lurus aja dulu. Masalah beloknya di mana ntar gampang. Yuk, kamera dong. Lihat. Nih, habis capek. Nggak capek sih, kita tadi nongkrong dulu sejam setengah kali yang ya. Iya, lama tuh. Sejam setengah di rooftopnya hotel kita yang pertama. Tadi sih ditawarin hotel di situ kalau mau extend itu 3.000 lira. Terus kita kalau kali 500 saja 1,5, jadi kemungkinan 1,4 juta. Di Expedia aku dapat 1,2. Cuman aku dapat lagi harga 720. Cuman masih agak jauh ke sana. Jadi yang mending aku sama istri ya bilang kayak ya udahlah yang murahan aja, agak jalan nggak apa-apa gitu. Toh di sekitar hotel itu 700 meter dari hotel juga ada valet, ada tempat yang kayaknya asik lah ya buat nikmatin Goreme, nikmatin Kapadokia. Jadi akhirnya kita move. Jadi dari hotel yang pertama kita ke hotel itu tuh sekitar berapa tadi ya? 900 meter kalau nggak salah. Sekitar 900 meter. Oke lah. Jalan kaki kita, setidaknya nggak usah nambah biaya untuk taksi gitu. Gitu. Tapi pun kalau kita nambah taksi juga oke. Kan taksi di sini nggak mahal-mahal amat, nggak semahal di Istanbul. Udah nggak kelihatan. Ocak bakso, ada no ocak bakso. Nggak ada ya? Udah hilang keinginanku makan Adana kebab. Habis hitung-hitungan. Nyebrang ya? Oke, ini adalah hotel kita satu malam berikutnya. Rate-nya sih tadi bilangnya 1.610 lira. Di Expedia aku dapat harga 42,25 euro. Kalau dirupiahin tadi sempat aku cek dirupiahin 730. Tapi nggak tahu besok kena kursnya berapa. Besok kan kita mau ngambil uang cash dulu karena yang punya hotel itu bilang cash please kayak gitu. Ya sebenarnya mungkin bisa, tapi kayaknya charge-nya tuh tinggi gitu ya. Charge ininya hotelnya, charge paymentnya. Ini hotelnya kayak gini. Not that bad. Oke. Ini kayak ada vibe cave-nya juga kayak tadi di hotel kita yang sebelumnya. Kamar mandi dalam. Soalnya beberapa hotel di Kapadokia itu
Kamar mandinya share bathroom gitu. Oke. Ada penghangat ruangan, tapi ini pas lagi nggak winter ya, jadi ya nggak terlalu penting sih. Dapat hair dryer juga, handuk muka dapat, itu dapat keset. Handuknya dapat 2 nih. Oh iya, di sini 2 ya. Handuknya dapat 2. Oke. Cuman nggak dapat air. Ya nggak dapet air mineral. Kita butuh air. Terus ada mata. Nah, ada jimat. Bapaknya Dedi baik, resepsionisnya ramah gitu. Englishnya fluent. Oke lah. Ya. Oke. Capek banget lihat mukanya. Setelah kita istirahat kurang lebih 2 jam, kita memutuskan untuk keluar dari hotel dan kita ingin jalan sore menyusuri Kapadokia. Terus gimana? Dan kali ini kita menyusuri Kapadokia tanpa arah. Kita tidak tahu mau kemana. Maka ikuti saja kita. Oh, udah kamu ngerekam. Baju nggak ganti-ganti. Orang niatnya cuma sehari doang, niatnya cuma semalam doang udah Kapadokia ya? Orang aja nggak hujan dan kita tidak bau karena di sini nggak berkeringat. Sini lebih ke nggak panas sih. Kering dia. Nggak lembab. Panasnya tadi siang, cuma tadi siang kita tidur. Kenapa ini? Terus mereka udah tinggal di sini mikirin gimana caranya nyari duit. Akhirnya mereka buat rumah yang bentuknya aneh-aneh. Wow. British. Yang karena aku takut anjing dan orangnya udah mulai pada pergi yuk. Kayak gini loh. Pandawa. Oh, sekarang Pandawa itu pakai jalur kanan ya yang ini. Apa itu? Jerami. Oh, pantesan tadi di penginapan kita ada jerami. Going back. Gas. Lihat Kapadokia. Oke guys, jam 6:09 kita terdampar entah di mana. Kita disesatkan, sebenarnya nggak disesatkan oleh Google Maps nggak disesatkan oleh Google Maps sih, lebih ke kita takut karena jalannya kok jalannya gini banget, mana aku takut anjing lagi kan gitu. Sebenarnya mungkin tempatnya tuh bagus, cuma jalannya itu nggak proper. Nah, jadi di Kapadokia tuh sebenarnya banyak banget tempat
tempat-tempat yang menarik gitu ya, hidden gems gitu yang nggak ada di Google Maps tapi kayaknya bagus. Kayak tadi tuh kita naik ke bukit-bukit itu nggak ada di Google Maps tapi main bagus ya tempatnya, main enak gitu. Terus emang kayak better kalau mau explore better nyewa ini deh, nyewa skuter tuh motor ya, better nyewa motor. Ya kalau mau explore sendiri mending nyewa motor atau mobil. Kalau mau nggak hilang pakai travelnya. Tadi itu mau nyewa motor diminta international license. Sebenarnya bisa dinego sih, bisa bilang kasih SIM Indonesia. Kebetulan international license ku tuh ketinggalan di Istanbul, lupa ke bawa. Karena emang gak ada kepikiran mau nyewa mobil atau mau nyewa motor, jadi tinggal aja di Istanbul gitu kan. Ternyata jadi pas mau nanya rental skuter tuh ditanya ada driver license apa enggak, international license kayak gitu. Terus jawab nggak ada, ketinggalan di Istanbul. Oh, kayaknya bisa di ini sih, bisa diatur gimana caranya. Soalnya nggak cuma dia doang, ada banyak kan. Banyak juga bule-bule orang-orang foreigner gitu yang pakai nyewa motor gitu kan buat explore. Ada ATV juga, ada mobil. Harganya menurutku ya jangan dibandingin sama Bali aja, sudah jauh ya. Di sini harganya tadi aku tanya per jam itu pokoknya tadi 3 jam itu 20 euro. Dia nggak mau pakai lira guys, pakai euro maunya. 20 euro berarti berapa ya? 320 sekian ya, 300 ya, 300 atau 400 gitu lah. Menurutku worth it sih. untuk di sini worth it sih. Soalnya ini mungkin karena emang daerah turis kan, jadi dia mungkin pakai mata uang yang udah pasti aja gitu. Mungkin kan kalau lira kan inflasinya parah sih. Worth it tuh karena nyewa ATV tadi berapa sih? Yang 1 jam tadi nggak lihat ya? Nggak baca aku. 25 euro sekian gitu. Iya itulah, gitulah pokoknya. Sebenarnya ini kita ngadep tuh ya. Itu tuh pemandangannya bagus depan tuh. Itu kayak gereja, kayak tempat nikahnya orang gitu. Terus belakangnya tuh kalau nikah kayak valley kayak gitu. Kayak cakep lah. Ini pemandangannya nih. Cakep, ada burung-burung gereja, terus samping kanan ada pacuan kuda, belakang ada suara burung perkutut. Apa jangan ini emang trekking buat ini horsing ya, buat berkuda ya? Oh, kayaknya iya deh. Itu tulisannya no entrance lah yang berani kok. Yang udah nyampe atas nih. Mana? Oh iya. Dia naik jalanan yang itu terjal itu. Aku sama Dinda sudah menyerah. Nah, kita nyari yang sunset kemarin aja nggak pasti kan. Itu terjal banget. Itu main terjal itu. Kayak jalan aliran sungai. Itu dah. Yang dibilang Dinda tadi tuh ini nih. Ini ada kayak horsing track ini. Gak tahu ya, mungkin ya. Gak tahu juga sih, sotoyanganku kayak gitu sih. Sotoy gue gitu sih, nih horse track kayak jalan jeep. Soalnya di banyak tai kuda gitu. Aku kira tai anjing tadi. Ternyata tai kuda. Itu bagus sih sebenarnya naik kuda ke sana. Tapi kalau bagiku tuh lebih worth it ini ya nyewa motor kali ya. Next time kalau ke Kapadokia lagi nyewa motor kayaknya nyewa motor enak. Enak motor tuh. Ya jeep juga enak di beberapa case. Itu ada orang juga tuh. Yuk kita ikutin orang itu aja yuk. Ada jalan. Masa sih? Let me see. Ada. Mumpung ada temen yuk. Lihatlah 2 orang ini yang takut. Oh ya, sama satu lagi, kita sebenarnya masih consider mau naik balon udara apa enggak. Yang jadi permasalahan di kita itu tuh 250 harganya, by the way harganya 250 USD untuk apa namanya, untuk yang hot air balloon itu.
Tapi 250 USD ya, 250 USD buat kita tuh kayak masih mahal ya. 250 USD itu mahal, bahkan masih lebih murah tiket kita yang dari Istanbul ke Madinah. Itu masih lebih murah itu loh. Tiket kita yang dari Istanbul ke Madinah itu sekitar 220 atau 230 USD gitu. Itu naik Saudi ya. Nah ini cuma naik balon udara 250 ya, sebenarnya untuk pertama kali worth it sih. Cuman kita masih mikir-mikir lagi kalau harganya 250 USD gitu, mending untuk yang lain kayak gitu. Apalagi kan kita bakal traveling ke 6 negara kan ya. Kan udah 2. Ini udah negara yang ketiga sebenarnya kalau sama Indonesia 1. Terus worth it apa enggak? Karena kita kan cuma 2 malam ya. Jadi tuh naik balon udara itu tuh harus disambi dengan lihat balon udaranya juga. Kayak gitu. Jadi kalau semisal kita udah naik balon udara nih, kita ya juga harus ngeliat balon udaranya, karena ke Kapadokia itu pemandangannya ya balon udaranya itu. Gitu teman-teman. Karena kita cuma 2 malam ya, kita harus memilih kita mau naik balon udaranya atau mau ngeliat balon udaranya. Karena ternyata di pagi pertama kita di sini itu tuh ternyata kita nggak dapet balon udaranya. Better cek kayak gitu. Yang pilot-pilotnya balon udara itu lah. Iya. Tahu apakah ada balon udara Betul. hari itu atau enggak. Nah, tadi itu tadi pagi tuh kita sempat ini bingung. Sebenarnya kan jadwal kita di Kapadokia ini cuma sehari doang ya. Cuma sehari doang. Tapi kita nggak dapat balon udara nih. Gimana? Mau extend apa enggak? Kita mau spend 1 malam lagi di sini apa enggak? Ternyata setelah kita pikir-pikir, kapan lagi gitu kan? Aku udah nggak student lagi di Istanbul. Aku udah nggak di Turki lagi, udah nggak domisili Turki lagi. Susah nih nyari waktu ke depannya untuk ke Turki. Udahlah, akhirnya kita putusin untuk spend one more night. Kita putusin untuk booking hotel lagi, dan alhamdulillahnya tadi jadwal bis sama jadwal kereta kita. Jadi ceritanya tuh kita dari Kapadokia ke Ankara dulu. Di Ankara kita mau ke Anıtkabir. Anıtkabir itu kayak museum dimakamkannya presiden pertama Turki, itu Atatürk. Nah, habis itu kita dari Ankara ke Istanbul kita naik kereta. Dan alhamdulillah bis sama kereta kita tuh, yang bis bisa kita cancel ya, full refund. Cuman emang waiting time untuk refund karena itu kebetulan pakai debit card ya. Jadi refundnya itu bisa sampai 10 hari. Nah, yang kereta itu bisa langsung kita ganti jadwalnya. Tapi tadi kita kena charge 160 lira untuk 2 orang. Itu sekitar 79.000 gitu. Ya udah, akhirnya kita expand, kita spend lagi 1 hari di sini. Besok kita memutuskan untuk nggak usah naik balon udara dulu lah. Karena pertama terlalu mahal, yang kedua kita tuh masih pengen ngelihat balon udaranya dulu. Kayak gitu. Melihat balon udaranya dari bawah, dari bukit. Bukitnya mana ya? Bukitnya sebelah sana sih. Sebelah sana sih bukitnya, nggak kelihatan dari sini. Nah, akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah naik balon udara dulu. Next time kalau semisal kita ke Istanbul lagi dan kita ada rezeki gitu ya, kita bisa nyoba. Sebenarnya di Bali pun kita mau nyoba naik helikopter ya. Kita masih mikirnya tuh kemahalan ya. 5,8 apa berapa sih yang dulu? 5 ke 8 juta gitu ya. Terus malah kita masih mahal banget itu. Kayak gitu. Jadi worth it apa enggak ya tergantung teman-teman. Tapi kalau saranku, kalau teman-teman mau naik balon udara, teman-teman juga harus ngelihat balon udaranya dari bawah, dari bukit-bukit, karena tuh bagus banget. Kayak gitu. Besok lah videonya kita tayangkan. Kayak gitu. Nah ya, setelah inilah ya, karena ini kan video yang udah diedit lah ya. Iya. Itu lah teman-teman. Jadi ya kita udah jalan aja gitu, jalan aja. Tadi mikir-mikir, mikir-mikir. Sayang kita masih 15 hari lagi di negara orang. Kita masih harus di Saudi. Di Saudi kita nggak pakai travel, kita harus mikir makan. Terus habis itu kita masih punya India, masih punya Singapura, sama masih punya Kuala Lumpur, Malaysia sih. Ya udahlah, kita menghemat-hemat, tapi ya nggak hemat-hemat banget juga. Kita tetap happy, tetap have fun, kayak gitu. Tadi kan masuk dari sini kan ya.